Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita lanjut kembali di edisi HP rongsokan ya. Namun bukan di Nokia lagi. Jadi ada yang merequest, "Bang, HP rongsokan Android." Dan kali ini kita akan bahas ya. Ya, di depan kita ini ada satu plastik kresek isinya HP bangkai. Dan rata-rata itu HP Android ya. Nah, ini ada Vivo, lalu ada Asus, ada Oppo. Jadi ini semua rata-rata saya beli borongan ya. Kalau di pukul rata ya antara harga 15.000 sampai 25.000. Wow, ini ada Advan. Oke lah, kita akan ambil yang ini ya, dan kita akan bahas apakah HP ini bisa diselamatkan. Ini adalah Samsung J1 2016 ya. Are you ready? Moh. Iya. Oke guys, jadi kita sudah putuskan akan bahas HP ini ya. Jadi HP ini adalah Samsung J1 2016. Saya beli itu keadaannya seperti ini ya, LCD sudah tidak ada. Lalu untuk kaca kamera pun juga sudah nggak ada. Ya, sebetulnya apakah worth it ya kita beli HP rongsokan yang seperti ini? Sebetulnya jika kita itu ingin berlatih dan belajar menekuni dunia servis, sangat worth it ya di saat kita itu pejuang rongsokan, karena di samping bisa buat belajar juga berlatih ya. Ya, setelah saya lihat dia Samsung J120 ya. Nah, ini kan Samsung J1 2016. Dan saya perhatiin baut-bautnya tuh udah pada nggak ada ya. Oke, kita akan langsung ya cek gimana kerusakan HP ini. Jadi untuk tahapan awal kita analisa dulu. Ya, seperti biasa di depan power supply kita setting dulu di setelan 3,8 sampai 4,2 volt. Lalu sambungkan kabel positif dan negatifnya. Untuk di Samsung negatifnya tuh di urutan nomor 3 ya. Ya, perhatiin jarum ampernya saat saya tekan tombol power. Dia naik 0,2 lalu turun. Walaupun tombol power saya tahan, dia masih tetap turun. Indikasinya ini terjadi gagal power. Power tidak nyampe ke CPU. Ya, kita sudah analisa ya. Sebelum kita bongkar, kita lihat dulu spesifikasinya. Ini adalah Samsung J1 2016. Displaynya itu hanya 4,5 in dan RAM-nya hanya 1 GB. HP ini sudah support LTE ya, dan menggunakan chipset Speedrum. Ya, jadi HP ini dirilis tahun 2016. Nah, ini sudah kita angkat bagian mesin dan kita lihat untuk posisi IC powernya di mana. Kita lepaskan dulu untuk penutup kalengnya ya. Ya, bisa diperhatiin ya, ada IC besar 2 itu biasanya CPU dan MMC. Kalau ini CPU. Jadi kalau ada tulisan Samsung biasa CPU, lalu yang kecil bawahnya itu kemungkinan besar IC power. Kalau yang besar paling ujung itu MMC. Jadi IC power itu ciri-cirinya berdekatan atau dikelilingi kutu-kutu ya. Biasanya ada induktor atau R atau resistor yang besar. Nah, ini CPU, lalu inilah IC powernya.
Ini induktornya yang hitam-hitam ini ya. Itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi untuk menentukan lokasi IC power, pastikan dulu di mana letak MMC dan CPU. Dan IC power itu biasanya berdekatan ya. Oke, kita sudah menentukan lokasinya, kita tinggal lakukan step yang paling mudah ya, yaitu rehot saja. Untuk CPU dan MMC di Samsung rata-rata itu dilem. Namun kalau untuk di IC power itu tidak ya. Jadi kita bisa rehot IC-nya. Tambahin flux dulu, lalu ditembak dengan blower, di setelan anginnya itu 2,5, panasnya 350. Namun tetap ya, sesuaikan kondisi blower masing-masing. Tembak terus sampai fokus ya, sampai dia tuh berkeduk-berkeduk. Jika sudah dirasa dia itu mendidih, dan maksimal itu 1 menit ya, jangan sampai lebih. Ya, tunggu dia itu sampai dingin. Jadi prosesnya itu jangan langsung dibersihkan dengan cairan thinner ya, ataupun yang lainnya. Kita tunggu dulu sampai dia itu dingin. Oke, jika sudah beberapa waktu dia mulai dingin, kita bersihkan. Ya, jadi jika ini tidak berhasil, ya kita mesti ganti IC powernya ya. Oke, kita langsung cek dengan power supply ya, apakah ada perubahan setelah kita rehot IC powernya. Seperti awal tadi, sambungkan positif dan negatifnya. Ya, saya lepas dulu kamera ya, kita akan perhatiin di depan power supply. Ya, perhatiin saat saya tekan tombol power ya, jarum ampernya. Yang tadi itu naik 0,2 lalu turun. Kalau sekarang dia langsung naik lalu goyang-goyang dan proses. Artinya ini sudah normal guys. Ya. Nah, ini kan sedang proses ya. Karena ini tidak terpasang LCD, jadi dia biasa-biasa saja. Oke, kita sudah pastikan ya, sudah cek dan arus normal. Untuk memastikan, saya ambil LCD ya, kita akan langsung tes ya dengan LCD. Ya, untuk Samsung J1 2016 ini memang sekarang ya kategorinya sudah terjangkau harganya ya. Ya, kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan alhamdulillah dan muncul displaynya ya. Karena arus normal di power supply belum tentu juga normal ya. Bisa jadi itu saat dites dengan LCD dia itu blank hitam, berarti kan jalur lampu yang bermasalah. Wow. Oke, kita langsung ke pembahasan saja ya. Jadi ini poinnya, di saat power itu lemah kita mesti rehot dulu. Lalu jika metode rehot tidak berhasil ya ganti IC powernya. Ya, ini sudah selesai guys, tinggal kita rapikan. Ya, ini apakah worth it ya jika kita sudah nyala lalu kita belikan LCD, belum baterainya, ya mungkin tipis ya, namun sangat worth it sekali kalau untuk pengajaran. Artinya sobat semua yang teknisi pemula, di saat bahas rongsokan seperti ini lalu hidup, itu ada kepuasan sendiri guys. Artinya tuh pengalaman tuh lebih berharga ya dibandingkan cuan. Itu kalau untuk yang mau menekuni ya, belajar menekuni di dunia servis. Ya, ini tinggal rapikan ya. Di saat kita mau pasang LCD touchscreen, bersihkan sisa lemnya. Jadi mungkin masih banyak sisa lem.
Lalu saya perhatiin sensor untuk tombol back recent tuh nggak ada ya. Jadi saya mesti cariin bekas copotan. Nah ini saya ada, namun ini copotan dari Samsung J1 AC. Apakah sama dengan Samsung J1 2016? Kita akan coba. Dudukannya itu sih sama ya, kelihatannya sih juga sama untuk sensornya. Ya, saya tambahin lem ya sebelum kita pasang LCD touchscreen-nya. Saya menggunakan lem B7000 ataupun bisa juga T7000. Lalu berhubung ini LCD-nya versi KW, ya saya kencangkan itu hanya dengan lakban ya. Jadi untuk sobat semua yang pemula, ini khusus Samsung ya. Hindari penggunaan karet jika masang LCD KW di HP Samsung. Karena biasanya tuh LCD KW di HP Samsung sangat rentan untuk pecah ya. Kadang tuh kita hanya neken sedikit dia bisa krek dan itu pun jadinya nombok ya. Ya intinya hati-hati saat pemasangan LCD KW di HP Samsung. Kalau di HP Xiaomi, Vivo, Oppo itu aman-aman saja ya, kita gunakan karet ataupun penjepit. Ya ini saya sudah biarkan 1 jaman ya. Kita tinggal lihat, dan biasanya tuh minimal 1 jam sudah kering. Oke, kita lepas semua solasi lakban ya. Dan ini di spesifikasinya ini menggunakan Super AMOLED ya LCD-nya. Jadi kalau yang saya pasang ini LCD yang KW. Ya kalaupun ini dijual itu berapa paling? Ya untuk beli LCD-nya berapa, untuk beli baterainya berapa. Itu kan sebetulnya ya hanya tipis ya. Nah ini baterai saya ambilkan yang baru. Jadi memang kebanyakan kalau HP rongsokan itu tanpa baterai. Jadi ya sebatas dia itu mesin ya. Karena kebanyakan teknis itu beli rongsokan ya hanya dipakai mesin untuk copotan ya atau kanibalan. Oke, ini sudah saya pasangkan kartu ya. Lalu kita tinggal bersihkan. Dan wow, kita lihat ya apakah sinyal muncul, kartu terbaca. Ya kelihatannya sinyal bulat ya. Ya begini ya, kalau HP rongsokan tuh kita tidak tahu pasti. Namun saya juga tidak tahu pasti ini kartu saya tuh aktif atau tidak. Mudah-mudahan ke depan ini saya akan cek lagi apakah jika ternyata sinyal bulat kita akan lanjut kembali menangani kasus sinyalnya. Nah ini terakhir digunakan tuh tahun 2019. Oke, jadi kasus hari ini ya untuk HP rongsokan alhamdulillah sudah selesai. Ini saya coba cas, dia oke ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi dan manfaat buat teknisi pemula terus berjuang untuk cari HP rongsokan ya. Dan terus berlatih, semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.